Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Lutfi Oktaryanto, MPD MCE, selaku dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Pendidikan, serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai bentuk penilaian dan jenis penilaian. Dari kelompok 10, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Amelia Triandini, yang kedua Mary Berliana Sunardi, dan yang ketiga Ravelina Pasha Ramadhani. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama mengenai konsep dasar penilaian dalam pembelajaran. Konsep dasar penilaian dalam pembelajaran. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Selanjutnya, ada jenis-jenis penilaian berdasarkan waktu dan tujuan. Kedudukan penilaian dalam pendidikan adalah sangat penting. Penilaian berperan penting untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016. Penilaian harus terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Berdasarkan waktu, penilaian dibedakan menjadi formatif dan sumatif, serta mencakup 3 ranah utama, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dinilai secara menyeluruh. Yang pertama, ada penilaian sikap. Berdasarkan waktu, penilaian formatif sikap dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Misalnya, guru menilai sikap siswa saat berdiskusi untuk melihat kerjasama, kejujuran, dan tanggung jawab mereka. Penilaian sumatif sikap dilakukan di akhir periode tertentu, seperti pada akhir semester, guru menilai siswa berdasarkan rekap observasi harian, jurnal, dan catatan anekdot. Kemudian, tujuan penilaian sikap. Yang pertama, membina dan mengembangkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mengetahui konsistensi peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai positif seperti disiplin, tanggung jawab, jujur, toleran, dan religius. Yang kedua, ada penilaian pengetahuan. Berdasarkan waktu, penilaian formatif pengetahuan dilakukan selama pembelajaran untuk memantau penguasaan materi. Contoh yang bisa dilakukan seperti memberikan kuis, pertanyaan lisan, atau tes singkat pada akhir pertemuan. Sedangkan penilaian sumatif dalam penilaian pengetahuan dilakukan pada akhir pembelajaran seperti ulangan harian atau UH, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Tujuan dari penilaian pengetahuan ini adalah pertama, mengukur sejauh mana siswa memahami materi pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, memberikan umpan balik kepada guru dan siswa terkait capaian kompetensi. Yang ketiga, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan akademik misalnya remedial atau pengayaan. Yang ketiga, ada penilaian keterampilan. Berdasarkan waktu, penilaian keterampilan dilakukan untuk menilai kemampuan siswa dalam mempraktikkan suatu keterampilan. Selama proses pembelajaran, penilaian formatif dilakukan melalui kegiatan seperti presentasi, praktik sains, atau pembuatan karya seni agar guru dapat memberikan umpan balik secara langsung. Sementara itu, penilaian sumatif dilaksanakan di akhir pembelajaran melalui ujian praktik, proyek, atau portofolio yang menunjukkan hasil karya siswa secara keseluruhan, yang dimana penilaian keterampilan memiliki tujuan: 1. Mengukur kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan secara nyata. 2. Mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. 3. Memberikan gambaran mengenai kecakapan hidup atau life skills siswa yang relevan dengan dunia nyata. Bentuk penilaian berdasarkan alat yang digunakan. Yang pertama ada penilaian tes objektif. Tes objektif adalah jenis tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang jawabannya sudah ditentukan dan dapat dikoreksi secara konsisten oleh siapapun. Fungsinya untuk mengukur penguasaan materi peserta didik secara cepat.
karena soal-soalnya sudah memiliki kunci jawaban. Maka penskorannya bisa dilakukan secara otomatis atau komputerisasi, sehingga memudahkan guru dalam menilai. Contoh dari penilaian tes objektif terdapat pilihan ganda atau multiple choice. Bentuk tes yang terdiri dari satu pertanyaan dengan beberapa pilihan jawaban. Peserta didik harus memilih satu jawaban yang paling benar. Kelebihan dari pilihan ganda yaitu tes pilihan ganda dapat dinilai secara objektif, karena hanya ada satu jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan. Tes ini memungkinkan untuk menguji banyak materi dalam waktu yang relatif singkat. Dapat digunakan untuk mengukur berbagai aspek pengetahuan, mulai dari fakta dasar hingga pemahaman konseptual yang lebih dalam. Kekurangan tes pilihan ganda yaitu peserta didik dapat menebak jawaban tanpa benar-benar memahami materi. Tidak dapat digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menyusun argumen atau menulis kisah yang tersebut. Wujud atau contoh instrumen pilihan ganda atau multiple choice, strukturnya terdiri dari pokok soal dan pilihan jawaban yang meliputi jawaban benar dan pengecoh. Contoh soal dari pilihan ganda yaitu ibu kota Indonesia adalah titik-titik. A. Surabaya, B. Bandung, C. Jakarta, D. Yogyakarta. Selanjutnya ada isian singkat atau fill in the blank. Tes isian singkat sangat cocok untuk mengukur pengetahuan fakta dasar. Bentuk tes ini efisien dan mudah dinilai, tetapi tidak cocok untuk mengukur pemahaman mendalam atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tes isian singkat adalah bentuk tes di mana peserta didik harus melengkapi kalimat atau menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat. Kelebihannya yaitu seperti tes pilihan ganda. Isian singkat dapat dinilai secara objektif. Tes ini dapat digunakan untuk mengukur pemahaman fakta dasar dengan cepat. Kekurangannya yaitu terbatas pada fakta dasar. Tes ini lebih cocok untuk mengukur pengetahuan fakta dasar daripada pemahaman konseptual yang mendalam. Wujud atau contoh instrumen isian singkat atau fill in the blank, strukturnya kalimat dengan bagian yang dikosongkan untuk diisi jawaban singkat. Contoh soal dari isian singkat yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut titik-titik. Benar, salah, atau true false. Tes yang butir soalnya terdiri dari pernyataan yang disertai dengan alternatif jawaban, yaitu jawaban atau pernyataan yang benar dan yang salah. Peserta diminta untuk menandai masing-masing jawaban atau pernyataan dengan melingkari ataupun memberi tanda silang jika jawaban atau pernyataan itu dianggap benar dan melingkari ataupun memberi tanda silang jika jawaban atau pernyataan itu salah. Strukturnya pernyataan yang harus dinilai kebenarannya. Contoh soal dari benar salah, yaitu Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan jawaban pilihan ada benar dan ada salah. Benar, salah, atau true false. Tes yang butir soalnya terdiri dari pernyataan yang disertai dengan alternatif jawaban, yaitu jawaban atau pernyataan yang benar dan yang salah. Peserta diminta untuk menandai masing-masing jawaban. Menjodohkan atau matching, suatu bentuk tes yang terdiri dari suatu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Strukturnya dua kolom yang berisi pernyataan dan jawaban yang harus dipasangkan. Contoh soal menjodohkan tertera di layar. Penilaian subjektif. Bentuk tes yang skor penilaiannya tidak hanya bergantung pada jawaban siswa, tetapi juga dipengaruhi oleh subjektivitas pemeriksa. Artinya, jawaban yang sama bisa menghasilkan skor berbeda jika diperiksa oleh orang lain. Berfungsi tes ini untuk mengukur pemahaman mendalam siswa terhadap materi, memberikan ruang bagi siswa mengekspresikan jawaban dengan cara mereka sendiri, membantu guru mengidentifikasi kualitas pemahaman siswa, termasuk dalam kemampuan berpikir kritis dan analitis. Contoh penilaian subjektif yaitu pada uraian atau esai. Butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta didik. Ciri khas tes uraian adalah jawaban terhadap soal tidak disediakan oleh penyusun soal, tetapi harus disusun oleh peserta didik. Pada umumnya, butir soal tes diawali dengan kata jelaskan, uraikan, mengapa, bagaimana, dan kata-kata lain yang memberikan uraian jawaban secara lebih luas. Contoh soal dari uraian atau esai yaitu jelaskan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Penilaian subjektif. Bentuk tes yang skor penilaiannya tidak hanya bergantung pada jawaban siswa, tetapi juga dipengaruhi oleh subjektivitas pemeriksa.
Artinya, jawaban yang sama bisa menghasilkan skor berbeda jika diperiksa oleh orang lain. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu penilaian non-tes. Evaluasi pembelajaran dilaksanakan tanpa adanya tes terhadap para peserta didik. Evaluasinya menggunakan cara-cara tertentu, yaitu observasi. Observasi dilakukan secara berkala dengan mengamati peserta didik, baik pengamatan secara keseluruhan maupun pengamatan individu. Melakukan teknik observasi bisa melalui pemberian tugas atau aktivitas rutin harian. Selanjutnya ada wawancara. Tes wawancara termasuk dalam tes lisan. Peserta didik dituntut untuk menjawab soal atau pertanyaan secara lisan dan dapat diberikan secara langsung atau spontan saat berlangsungnya proses pembelajaran. Selanjutnya ada penilaian kinerja atau performance test. Dihasilkannya sebuah produk, dilakukannya suatu proyek, dan dikumpulkannya dokumen dalam bentuk portofolio merupakan bentuk dari penilaian kinerja. Yang terakhir ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkesinambungan dengan mengumpulkan berbagai informasi dan dokumentasi terkait hasil pekerjaan peserta didik dalam kurun waktu tertentu yang disimpan dalam bentuk file atau bundle secara sistematis. Selanjutnya adalah perbedaan mendasar antara jenis dan bentuk penilaian. Secara aspek pengertian, jenis penilaian adalah kategori atau kelompok penilaian yang dibedakan berdasarkan tujuan, waktu, objek yang dinilai maupun teknik yang digunakan dalam proses penilaian. Sedangkan bentuk penilaian adalah cara atau wujud nyata dari instrumen atau alat yang digunakan guru untuk menilai peserta didik, lebih ke teknis dan operasional. Sedangkan menurut aspek fokusnya, jenis penilaian menekankan fokus pada apa yang dinilai seperti sikap, pengetahuan, keterampilan, dan mengapa dilakukan penilaian untuk mengetahui fungsi dan tujuannya. Untuk menjawab pertanyaan apa yang dinilai dan mengapa dinilai. Sedangkan bentuk penilaian menekankan fokus pada bagaimana penilaian dilakukan dan alat apa yang digunakan untuk mengukur capaian siswa, seperti menjawab pertanyaan bagaimana cara menilai dan alat apa yang digunakan. Kemudian dari aspek sifatnya, jenis penilaian lebih konseptual dan bersifat umum. Sedangkan bentuk penilaian sifatnya lebih praktis atau operasional dalam pelaksanaan. Kemudian, untuk contohnya, jenis penilaian mengenai contoh sebagai berikut. Berdasarkan objek, yakni melalui penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan berdasarkan waktu, penilaian awal atau diagnostik, penilaian proses atau formatif, dan penilaian akhir atau sumatif. Berdasarkan tujuan, penilaian dibagi menjadi 3, yakni untuk pembelajaran atau assessment for learning, kemudian penilaian sebagai pembelajaran atau assessment as learning, dan yang terakhir penilaian atas pembelajaran atau assessment of learning. Kemudian untuk bentuk penilaian, contohnya adalah sebagai berikut. Tes objektif melalui pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan isian singkat. Sedangkan tes objektifnya melalui uraian atau esai, kemudian dan non-tesnya melalui observasi, portofolio, penilaian proyek, penilaian kinerja atau performance assessment, jurnal, dan wawancara. Kemudian, untuk hasil yang diperoleh, yakni perbedaan mendasarnya juga di antara seperti berikut ini. Jenis penilaian menghasilkan informasi umum tentang fungsi dan arah penilaian, misalnya untuk memperbaiki pembelajaran atau mengukur capaian akhir. Sedangkan bentuk penilaian, yakni untuk menghasilkan data konkret berupa skor, deskripsi, atau bukti otentik dari hasil kerja siswa. Kemudian teknik penskoran dan pengolahan hasil penilaian. Teknik penskoran adalah metode untuk mengubah respon peserta didik menjadi nilai numerik. Ada beberapa penskoran, yaitu yang pertama penskoran objektif. Adalah penilaian yang hasilnya tidak dipengaruhi oleh penilai karena jawaban peserta didik sudah memiliki kunci atau standar yang jelas. Contohnya soal pilihan ganda atau benar salah. Yang kedua, penskoran dengan rubrik, yaitu penilaian menggunakan tabel kriteria dan skala tertentu untuk menilai aspek yang diharapkan. Contohnya yaitu menilai karangan atau proyek. Yang ketiga,
penskoran analitik, dan penskoran holistik. Penskoran analitik yaitu penilaian dengan memisahkan aspek tertentu untuk dinilai satu persatu. Contohnya, menilai hasil praktik pidato atau presentasi. Kemudian, penskoran holistik adalah penilaian yang memberi skor secara keseluruhan tanpa memisahkan, namun kurang detail. Contohnya, menilai hasil karya seni seperti menggambar atau membuat poster. Yang terakhir, penskoran berbasis kompetensi adalah penilaian yang menekankan pencapaian peserta didik terhadap kompetensi atau keterampilan tertentu sesuai indikator yang ditetapkan. Contohnya yaitu menilai kemampuan melakukan percobaan sains di laboratorium. Kemudian ada pengolahan hasil penilaian. Yang pertama, pengumpulan dan pencatatan data, yaitu dilakukan dengan menghimpun hasil penskoran dari berbagai sumber. Tujuannya yaitu untuk menghimpun semua hasil penilaian peserta didik. Contohnya, guru mengumpulkan nilai ulangan harian, hasil tugas proyek, dan hasil observasi sikap peserta didik. Yang kedua, analisis data. Analisis data ini dilakukan dengan menghitung statistik seperti rata-rata, median, modus, dan lain-lain. Tujuannya untuk mengetahui kecenderungan atau pola hasil belajar peserta didik. Contohnya yaitu guru menghitung rata-rata nilai kelas, nilai tertinggi dan terendah, atau modus untuk melihat sebaran hasil belajar. Yang ketiga, interpretasi hasil, yaitu proses mengubah data numerik menjadi makna. Tujuannya untuk memberi makna pada angka atau data nilai. Contohnya, jika nilai rata-rata kelas rendah pada materi tertentu, guru menafsirkan bahwa materi tersebut sulit dipahami. Yang terakhir, pelaporan dan umpan balik, yaitu dilakukan dengan menyusun laporan ringkasan seperti rapot. Tujuannya untuk menyampaikan hasil penilaian kepada peserta didik, orang tua, dan pihak sekolah, serta memberikan masukan agar pembelajaran bisa ditingkatkan. Contohnya, guru menyusun laporan hasil belajar atau rapot dan memberikan umpan balik lisan atau tertulis. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu penilaian dalam pembelajaran memiliki peran penting untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mencapai tujuan belajar pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian tidak hanya berfungsi mengukur kemampuan, tetapi juga mengembangkan karakter, keterampilan, serta potensi siswa. Pemilihan bentuk dan jenis penilaian harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik materi, dan kondisi peserta didik agar hasilnya valid, reliabel, adil, dan otentik. Guru dapat menggunakan berbagai bentuk penilaian seperti tes tertulis, lisan, portofolio, maupun penilaian diri yang dilengkapi teknik penskoran objektif dan rubrik untuk menghasilkan data yang bermakna. Dengan pengolahan dan pelaporan hasil yang sistematis, penilaian berfungsi tidak hanya sebagai alat evaluasi akhir, tetapi juga sebagai bagian integral dalam meningkatkan kualitas dan motivasi belajar peserta didik. Pemaparan materi telah kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, dan semoga bisa menambah ilmu rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kurangnya pembahasan materi lebih lanjut dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.